Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada yang terhormat Bapak Hamka selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Cantika Belum Putri Hendi dengan NIM 222111106 dari kelas S4I akan menjelaskan mengenai konsep ekonomi dalam perspektif makro dan mikro. Berikut terdapat daftar isi yang akan saya jelaskan dalam video ini, yaitu 1. Mengenai pengertian ilmu ekonomi, 2. Pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli, 3. Ada perkembangan ilmu ekonomi, 4. Ada cabang-cabang ilmu ekonomi, yang 5. Ada bidang-bidang ilmu ekonomi, yang 6. Ada prinsip ilmu ekonomi, yang 7. Ada teori dan model ekonomi, yang 8. Ada perilaku produsen, dan yang terakhir ada perilaku konsumen. Pengertian ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang bermakna keluarga atau rumah tangga. Sementara nomos memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi, secara harfiah, ekonomi dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, hingga efisiensi penggunaan sumber daya. Ilmu ekonomi juga mempelajari pendapatan individu, perusahaan, hingga negara dan harga saham hingga ketidakseimbangan ekonominya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membantu seseorang dalam memahami bagaimana perilaku ekonomi masyarakat tertentu, memberi masukan dalam pengambilan keputusan, memberi pengertian pada potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi yang diambil, hingga meningkatkan kepekaan manusia pada berbagai masalah ekonomi dan global. Pendapat para ahli mengenai ilmu ekonomi. 1. Alfred Marshall berpendapat ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan pun kolektif dan kaitannya dalam penggunaan barang-barang material. 2. H.C. Davenport mengungkapkan ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang mengendalikan berbagai masalah dari titik tolak harga. Ilmu ekonomi juga merupakan peralatan yang mempelajari bagaimana tingkat produksi dapat ditingkatkan sehingga tingkat hidup masyarakat secara otomatis akan meningkat pula. Yang ketiga ada dari Emanulang merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk barang maupun jasa. 4. Suhirman Rosyidi sebagai filsuf asal Indonesia berpendapat ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memberikan pemahaman tentang gejala yang timbul di lingkungan masyarakat dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup untuk upayanya mencapai kemakmuran. Perkembangan ilmu ekonomi. Secara garis besar, perkembangan aliran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya invisible hand dalam pengatur pembagian sumber daya. Dan oleh karenanya, peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Konsep invisible hand ini kemudian dipresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Ada cabang-cabang ilmu ekonomi. 1. Ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan merupakan bidang ilmu ekonomi yang mengaplikasikan teori dan prinsip ekonomi dalam situasi real untuk memprediksi kemungkinan hasil yang berfokus pada pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktik. Yang kedua, ada ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif sebagai ilmu ekonomi yang menggambarkan bagaimana keadaan perekonomian di masyarakat saat itu. Ilmu ekonomi mengkaji berbagai gambaran dan kondisi perekonomian. Data yang terkumpul bersifat variatif, dapat berupa angka, grafik, kurva, atau bentuk penyajian lainnya. 3. Ada ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang fokusnya kepada ragam kegiatan yang berhubungan langsung dengan ekonomi. Tujuannya tentu saja mencapai sasaran makro, yaitu menjaga stabilnya harga, serta keseimbangan perdagangan internasional. Ekonomi makro juga bertujuan mencapai full employment, meratakan distribusi pendapatan, dan menjaga stabilitas dalam hal nilai tukar. Yang keempat ada ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari hal-hal yang terbatas kepada suatu kegiatan ekonomi saja, mencakup diantaranya harga dasar dan harga tertinggi yang perlu ditetapkan demi menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, sebab jika terjadi monopolistik pada pasar kemudian akan mempersempit peluang bisnis para pemain baru, sehingga semangat kewirausahaan masyarakat pun menurun. Yang kelima ada ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik memperkenalkan fungsi pemerintah dalam hal perekonomian, contohnya mulai dari pajak, retribusi, anggaran pemerintah, hingga pada utang negara. Yang keenam ada ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi ini turut membantu dalam penerapan kebijakan moneter suatu negara.
Ini mempelajari sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kestabilan keuangan suatu negara. Yang ketujuh, ada ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ilmu ekonomi sumber daya manusia merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang faktor produksi tenaga kerja, mulai dari kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, dan penentuan upah. Yang kelima, ada ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang mempelajari terjadinya kegiatan ekonomi antar negara. Yang kesembilan, ada ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji interaksi ekonomi antara sebuah wilayah serta pengembangannya dengan tujuan meningkatkan tingkat perekonomian pada suatu wilayah tersebut. Yang kelima, ada ilmu ekonomi industri. Merupakan ilmu ekonomi yang akan membantu perusahaan dalam menganalisis berbagai masalah yang terjadi di industri. Yang terakhir, ada ilmu ekonomi sumber daya alam. Ilmu ekonomi yang mempelajari masalah dan alokasi sumber daya alam secara optimal dilihat dari segi ekonomi, meliputi eksternalitas positif dan negatif. Bidang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua oleh Samuelson dan Nadraus, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku perusahaan dan konsumennya, juga kaitannya dalam penentuan harga serta barang atau jasa yang akan diperjualbelikan, dan komunitas faktor inputnya. Ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan mampu berinteraksi di medan pasar. Samuelson dan Nadraus tahun 2010 menjelaskan ekonomi makro pertama kali muncul saat revolusi berjudul General Theory of Employment, Interest and Money, karya John Maynard Keynes dipublikasikan. Teorinya membahas dampak siklus bisnis dengan tingginya tingkat pengangguran dan inflasi. Ekonomi makro membantu dalam menentukan konsumsi dan total investasi, yaitu bagaimana bank kemudian mengatur uang dan bunga nasabahnya. Prinsip ilmu ekonomi. Prinsip ilmu ekonomi digunakan sebagai panduan untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan dan hasilnya, atau dengan kata lain mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi juga akan membuat seseorang meminimalkan kerugian yang ia derita. Berikut pembagian prinsip-prinsip ekonomi yang perlu diketahui. 1. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Prinsip ekonomi produksi sebagai dasar dalam menghasilkan berbagai barang dan jasa yang sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi serta pengorbanan tertentu. Kedua, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Pada suatu kegiatan di ekonomi, distribusi merupakan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, ada prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Pada suatu kegiatan ekonomi, konsumsi merupakan upaya untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan pengorbanan dan penggunaan anggaran tertentu. Teori dan model ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, hubungan ekonomi merupakan hubungan sebab akibat antara berbagai aktivitas ekonomi yang saling terhubung. Contohnya adalah pada hukum permintaan dan penawaran. Teori ekonomi juga digunakan sebagai rangkuman asas serta digunakan sebagai dasar pelaksanaan berbagai kebijakan ekonomi. Teori-teori inilah yang kemudian pada akhirnya membentuk model ekonomi yang membantu menjelaskan suatu peristiwa ekonomi. Salah satu contoh model ekonomi sendiri ada pada kurva produksi yang menghasilkan beragam konsep diminishing return dan biaya peluang yang dapat diterapkan. Kedelapan, ada perilaku produsen. Perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi, sehingga bisa diterima masyarakat dan menghasilkan laba. Terdapat langkah-langkah dalam menjadi produsen yang baik, yaitu 1. Melakukan perencanaan. Seseorang produsen harus mempunyai rencana-rencana tentang tujuan dan apa yang sedang atau akan dicapai. Kedua, ada pengorganisasian. Produsen harus dapat mengatur keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, ada pengarahan. Langkah berikutnya yang harus dilakukan produsen adalah bagaimana keseluruhan rencana yang telah diorganisir tersebut dapat diimplementasikan. Agar rencana terwujud, produsen wajib mengarahkan dan membimbing anak buahnya. Keempat, ada pengendalian. Produsen harus melakukan kontrol terhadap apa yang telah dilakukan. Hal ini terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan. Kesembilan pula, ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses dinamis yang mencakup perilaku konsumen individual, kelompok, dan anggota masyarakat yang secara terus-menerus mengalami perubahan. Terdapat teori-teori dalam perilaku konsumen, yaitu 1. Teori utility. Teori ekonomi kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya atau utility-nya. Kedua, ada teori indiferensi. Seseorang konsumen menanggapi adanya perubahan-perubahan variabel ekonomi seperti harga, kualitas, fashion dari barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.